Makanan dan minuman secara langsung mempengaruhi kadar gula darah. Ini artinya orang dengan diabetes harus berhati-hati dengan pola makannya, termasuk konsumsi kopi. Sebuah riset menemukan bahwa meningkatkan asupan kopi bisa menurunkan resiko seseorang terkena diabetes tipe 2. Namun, bagi mereka yang sudah terlanjur mengidap diabetes tipe 2, kopi akan memberikan pengaruh yang berbeda. Meskipun kopi bisa bermanfaat untuk melindungi tubuh dari diabetes, namun beberapa studi juga menunjukkan bahwa kopi hitam bisa berbahaya bagi orang-orang yang sudah mengidap diabetes tipe 2. Sebuah studi di tahun 2004 menunjukkan bahwa mengkonsumsi kafein sebelum makan menyebabkan gula darah setelah makan jadi lebih tinggi pada orang-orang dengan diabetes tipe 2. Selain itu, konsumsi kafein juga menunjukkan terjadinya peningkatan resistensi insulin. Ini artinya, sel-sel tubuh tidak bisa menyerap cukup gula dari darah dan mengubahnya menjadi energi setelah makan atau minum. Hal ini akan menyebabkan tubuh menghasilkan lebih banyak insulin sehingga kadarnya naik setelah makan. Menurut sebuah penelitian di tahun 2018, faktor genetik juga bisa berperan dalam hal bagaimana tubuh memproses kafein dan efeknya terhadap gula darah. Pada penelitian ini ditemukan bahwa orang-orang yang tubuhnya lebih lambat memproses kafein menunjukkan kadar gula darah yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang secara genetik memproses kafein lebih cepat. Hanya dibutuhkan sekitar 200 mg kafein untuk mempengaruhi gula darah. Jumlah tersebut setara dengan 1 atau 2 cangkir kopi atau 3 hingga 4 cangkir teh hitam. Namun, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Penderita diabetes yang rutin minum kopi, ada yang menunjukkan peningkatan kadar gula darah dan ada pula yang tidak. Para ahli berpendapat bahwa tidak adanya peningkatan terjadi karena tubuh sudah terbiasa mendapat asupan kafein dalam jumlah tertentu dalam jangka waktu yang lama. Penemuan ini juga tidak bisa dijadikan acuan secara luas, mengingat ada banyak sekali variasi penyeduhan kopi, komposisi biji kopi alami, serta cara pemrosesan biji kopi yang bisa mempengaruhi kadar kafein pada tiap jenis minuman kopi, meskipun dalam jumlah yang sama. Untuk memastikan bagaimana kafein mempengaruhi gula darah, penderita diabetes bisa berkonsultasi dengan dokter. Gula darah akan diperiksa sepanjang pagi setelah minum kopi. Kemudian, tes akan dilakukan juga pada hari-hari di mana pasien tidak minum kopi. Dari perbandingan hasilnya, bisa diketahui bagaimana pengaruh kafein pada tubuh pasien. Penderita diabetes masih tetap bisa menikmati kopi, namun dengan cara-cara yang lebih aman seperti beralih ke kopi tanpa kafein atau decaffeinated. Kafein adalah komponen utama dalam kopi yang mempengaruhi kadar gula darah. Karena itu, para ahli menyarankan penderita diabetes untuk mengganti kopi yang rutin mereka minum dengan kopi tanpa kafein atau decaf. Meskipun kopi tanpa kafein masih memiliki sedikit sekali kafein, namun tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kadar gula darah atau insulin. Dengan mengkonsumsi kopi decaf, penderita diabetes masih bisa mendapatkan manfaat kopi seperti antioksidan dan mineral tanpa membahayakan kadar gula darahnya. Minum kopi tanpa gula
krim, atau susu. Pengaruh gula dan lemak dalam kopi kemasan atau kopi siap minum bisa menutupi manfaat dari kopi dalam bentuk murninya. Begitu pemanis ditambahkan ke dalam kopi, maka ia akan menjadi minuman yang bisa meningkatkan resiko terjadinya diabetes tipe 2. Mengkonsumsi terlalu banyak gula sudah jelas berkaitan dengan diabetes dan obesitas. Rutin minum kopi yang diberi tambahan susu dan gula bisa menyebabkan terjadinya resistensi insulin yang akhirnya akan berakhir sebagai diabetes tipe 2. Bagi penderita diabetes, sebaiknya konsultasikan dahulu pada dokter bila terbiasa minum kopi. Sekian pembahasan kali ini. Tuliskan pendapat dan pertanyaan di kolom komentar bila ada yang ingin disampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi IDN Medis untuk info kesehatan lainnya.